Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Ya, kemarin saya bahas bahwasanya materi yang paling bagus, yang paling keren, yang paling manis itu materi SNR. Oke, materi SNR adalah materi yang paling manis. Kita mau pergi kemanapun, kita mau pakai teknik manapun, pasti SNR jadi pilihan. Pasti kita balik lagi ke SNR. Pasti kita menggunakan trading menggunakan materi SNR karena itu adalah materi yang sangat-sangat menjanjikan. Nah, di satu sisi market, kita trade di market itu tergantung marketnya. Gini ya, kita menggunakan teknik itu tergantung marketnya. Misalkan kita gunakan SNR itu ya di mata uang, ya kan? Misalkan menggunakan teknik-teknik yang lain itu mungkin di indeks bisa, tapi di SNR indeks itu belum tentu bisa. ASEAN Composite Index itu belum tentu bisa SNR, belum tentu, karena kan harganya itu terlalu kenceng. Tapi kalau di USD itu memang sangat baik adalah materi SNR. Oke, di sini saya akan coba trading di USD menggunakan materi SNR sesuai dengan yang diminta di video kemarin. Bang coba buat video soal SNR di market mata uang. Kita akan buat sekarang dan kita masih trading di Olimtrade. Setahu saya broker yang mengencourage kita untuk trading di mata uang itu kayaknya cuman Olimtrade. Binomo ada, USD-nya ada, cuman presentasinya 30%. Ngapain? Kayak sebagai pelengkap aja tapi tidak dipedulikan gitu ya. Di Kotek ada, USD ada di Kotek, tapi saya lihat akhir-akhir ini kok OTC. Setahu saya OTC itu kalau di Olimtrade itu di Sabtu Minggu doang. Ini kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Oke, kita lanjutin sesuai dengan judul, cara trading menggunakan SNR yang baik dan benar untuk bisa profit konsisten hanya menggunakan SNR doang. Kita mulai videonya. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, kita udah duduk di komputer dan sini akan kita trading menggunakan SNR doang ya. Karena pada dasarnya semua trader, semua orang itu akan balik ke SNR. Jadi pertama dia masuk ke dunia trading itu dia pasti tradingnya di SNR pertama belajar, Pak. Terus dia pahami teknik ini, teknik itu, teknik ini, teknik itu, teknik ini, teknik itu, supaya dalam bisikan setan dia itu, ini kita nunggu SNR kan lama Pak, sampai 15 menit sekali, 20 menit sekali, bahkan sampai 30 menit sekali open posisi. Bahkan nggak ada kadang-kadang karena lagi sideways dia ataupun lagi uptrend parah. Kita sembari itu, kita lebih bagus mencari teknik lain. Di saat kita cari teknik lain, kita bisa mengisi waktu luang itu. Itu kan pikiran Anda kan. Dan semua orang itu pasti dia akan balik ke SNR lagi. Ujung-ujungnya dia SNR aja lah, lebih aman kayaknya, karena udah banyak rugi, hampir mati kita Pak, mau miskin kita di situ, baru kita balik ke SNR lagi. Karena waktu pertama kita tes SNR memang sangat-sangat menjanjikan kayak gitu ya. Kita mulai dari videonya, jangan banyak ngomong dari tadi Pak. Kayaknya kita sudah masuk ke bagian videonya di sini. Di sini kita udah masuk ke Olimtrade. Ini presentasinya 10% Pak, karena udah lewat jam 4 tadi. Ini jam 4 lewat 2 loh. Jam 4 lewat 3. Tadi perasaan tadi nggak kayak gitu deh. Tadi 90%, 82% tadi. Dia kalau market USD tutupnya itu jam 4, Pak. Jam 4 itu udah tutup, bukanya nanti jam 10 lagi. Bukan tutup kayak gitu ya. Maksudnya itu dia tutup presentasinya udah kecil gitu. Karena kan siapa yang trading jam 4 ya kan? Jam 4 pagi itu siapa yang trading, makanya dikecilkan presentasinya, mungkin kayak gitu.
Oke. Tapi nggak apa-apa, kita akan trade di sini. Kita menggunakan saldo kemarin. Kita open posisi 15.000 aja. Nanti di next time kita buat lagi videonya. Mungkin ada yang nggak ngerti kan. Oke. Terlihat di sini. Kalau kita lihat dari market ini, dia mulai terjun payung itu dari sini. Terjun payungnya itu di jam 17 tanggal 10 bulan 4 kemarin. Itu lihatnya di sini ya. Di sini ya. Jam 17.30 tanggal 10 bulan 4. Berarti kemarin dia terjun bebas. Dia terjun bebas itu sampai ke ya di jam 4. Di tanggal 10 bulan 4 masih. Oke, ternyata dia masuk ke bulan 11, masuk ke tanggal 11 di sini dia awal masuk dia ke tanggal 11 ternyata. Di sini dia awal masuk ke tanggal 11 di sini dia. Oke. Berarti market hari ini itu yang USD sedang naik. Kalau kita lihat di time frame 1 jam naik harusnya sih. Naik dia harusnya itu mulai dari ini. Berarti ada 3 candlestick ini ya. Ini dia untuk candlestick tanggal 11. Hari ini tanggal 11, Pak. Ini tanggal 11, tanggal 11 April. Ya, sekarang tanggal 11 April bisa dilihat. Tanggal 11 April jam 4:05. Oke. Berarti dia baru 3 candle karena ini kan time frame 1 jam. Jadi ini jam 1, jam 2, jam 3, ini udah jam 4, Pak. Sekarang itu jam 4 gitu ya. Berarti dia sedang uptrend. Oke, dia sedang uptrend. Kita masuk ke time frame 1 menit. Ini untuk melihat aja gimana situasi, dia kapan sih naiknya gitu. Kapan sih turunnya? Jangan sampai dia udah lama kali turun tuh. Udah lama kali turun ya kan? Katakan di sinilah. Di sini dia, di sini. Ini kita nggak lihat ini. Padahal di belakang di time frame 1 jam dia udah panjang kali turunnya, udah 3 hari turunnya ataupun udah 1 hari turun terus, ya kan? Nggak nampak dong SNR-nya nggak nampak. SNR-nya itu nampaknya ya di time frame besar karena sesuai dengan lawannya kan. Kalau di sini ya nampaknya di sini, Pak. Nah, nampaknya di sini. Ini berarti dia mau menuju ke SBR ini. Ini dia mau menuju ke SBR ini nanti. Kita pasangkan kode boleh nggak? Boleh. Kita pasangkan kode. Satu kita pasangkan kode di sini. Kita gunakan garis, gunakan horizontal. Ini kita pasang yang besar aja juga boleh. Kita pasang yang tebal aja. Karena ini dia di time frame besar, kita gunakan warna merah. Oke, biar tahu kita. Oh itu untuk ini nih gunanya gitu. Oke, ini untuk time frame besar. Ini backup namanya. Di situ boleh kita pasang, di sini juga boleh, di sini. Di sini penting juga. Ini yang paling kuatnya ya di sini ya, ini paling kuatnya. Oke. Itu untuk backup nanti. Kita masuk ke time frame 1 menit. Langsung time frame 1 menit bisa juga. Time frame 1 menit ternyata dia tidak terjadi apa-apa di sini. Dia bahkan untuk menyentuh ke sini ya pasti masih lama banget, Pak. Untuk menyentuh ke support tadi. Kalau kita lihat sekali lagi di time frame 1 jam, nah ini dia support tadi, support yang kuat, bahkan ini dia 1 2 3 4 5 6 7 ya kan 8, bahkan ini dia nggak nyampe, Pak. Ini bahkan nggak nyampe. Berarti kalau nggak nyampe berarti support ini kuat gitu ya. Itu support itu sangat-sangat pengaruh. Buktinya pengaruh kan dia mantul. Kalau dia mantul di time frame 1 jam 1 menit pasti ngikut kayak gitu. Oke. Ini dia support kuatnya tadi. Untuk dia nyentuh ke sini pasti nyentuh, cuman nggak mungkin sekarang, mungkin 4 jam lagi, 5 jam lagi, gitu ya. Nggak usah tunggu, ngapain? Kalau tunggu itu nggak usah. Oke, ini dia kayak gini, ini dia namanya nyentuh, misalkan nanti nih nyentuh dia nanti, nyentuh ke sini, ini dia namanya nyentuh ke resisten, bukan nyentuh ke support. Padahal ini dia support pada sebenarnya, ini dia support, ini namanya SBR. Support become resistant. Jadi pertama dia support kemudian berganti nama jadi resisten. Kalau salah tolong dikoreksi. Oke, kita masuk lagi ke time frame 15 menit, boleh mengulang lagi yang tadi mungkin lupa ya. Nah, di sini dia terlihat sebagai kayak gini bentuknya. Bentuknya seperti ini. Oke. Di sini kita boleh gunakan sebenarnya garis sorot. Kita boleh gunakan garis sorot, kita pakai warna kuning aja boleh karena kan saya suka warna merah, Pak. Kita pakai kuning. Boleh kita pakai kuning di sini. Ini dia ke sini.
Ini oke. Ini cara penggunaannya adalah ini pasang ke titik terendahnya. Ini pasang ke titik terendahnya. Dan di sini kita pasangkan nyentuh kedua kayak gini. Sep. Jadi cara pasangnya itu pertama dia nyentuh ke sini. Benci kali aku. Pertama dia nyentuh ke sini, kemudian dia harus nyentuh dengan dua candlestick ini. Merah satu, hijau satu. Kemudian kita nggak peduli dia mau kena nggak kena, mati dia, kita nggak peduli. Yang penting udah kena dengan dua terdekat. Oke, ada support, ada resisten di sini ternyata Pak. Ada resisten dekat ya. Ini kita pasang hijau aja karena resisten. Kita pasangkan di sini. Nah, oke. Ini menurut analisa saya, ini di time frame 15 menit kan. Menurut analisa saya, jika market sudah terjadi seperti ini, seperti bukan huruf ya. Udah terjadi kayak gini, kemudian dia kayak gini, biasanya dia kalau market udah kayak gini, udah mentok dia di ujung L ini, dia turun. Biasanya. Itu sebagai analisa marketnya. Oke, kita tunggu dia. Ini kita pasang garis sorot ini namanya garis SND. Kalau bahasa saya itu SND, supply and demand. Kita mengetahui mana yang mana yang besar ataupun kayak ini ya. Trading itu kan perdebatan. Aduh, bahasanya perdebatan. Perlawanan antara pihak buy dan pihak sell. Jadi supply and demand itu lebih banyak supply-nya apa demand-nya? Lebih banyak pemasok apa penerima? Lebih banyak di pemasok apa penerima? Ingat soal belajar candlestick kemarin? Candlestick itu diangkat dari Jepang. Yang dia itu sebenarnya diukur dari beras. Berasnya itu dimasukkan ke karung, berarti itu pemasok, ya kan? Di saat beras itu diambil dari karung, itu berarti penerima ataupun diambil ataupun sell, Pak. Laku berasnya, gitu ya. Jadi, kita melihat SND untuk mengetahui lebih banyak pemasok apa penerima. Pemasoknya banyak, penerimanya kurang. Nanti dimasukin lagi, kurang lagi, masukin lagi, berarti ya buy dong, kayak gitu. Oke. Udah jelas semua, kita masuk ke open posisi selanjutnya. Kita ke time frame 1 menit. Time frame 1 menit. Kayak gitu ya marketnya ya sekarang ya, kalau udah jam 4 ya. Memang mungkin ya. Mungkin kalau udah jam 4 marketnya Pak. Kalau udah jam 4 itu karena kan presentasinya kan kurang presentasinya, jadi 10% gitu kan. Kayaknya All Trade ini tahu kalau jam 4 itu udah kurang karena kan udah masuk ke zona lain. Setahu saya itu kalau pagi itu entah zona Asia, entah zona Eropa, pokoknya gitu-gitulah ya. Nah, dia ada 3 zona Pak di market EURUSD. Kayaknya dia masuk jam 4, presentasinya kecil karena marketnya itu buruk sekali Pak. Ini apaan? Gap semua ini. Nih. Gap semua. Jadi kayaknya kurang kalau kita trading di jam 4 kayak gitu. Nah, ini seperti pembahasan kita kemarin. Ini dia gap. Gap itu pasti diluangkan oleh harga yang disepakati. Itu pasti Pak. Nggak pasti juga sih, cuman 90% lah ya. Nanti saya didebat lagi. Oke, mungkin kayak gitu aja penjelasan kita. Udah saya pikir-pikir dari tadi. Mending kita buat video aja 2, kita buat videonya. Yang pertama udah saya jelaskan, itu cukup detail saya jelaskan bagian-bagiannya, cara-caranya gitu ya. Mungkin di video setelah ini akan saya upload video yang kita trading tanpa menjelaskan gitu. Kalau kita jelaskan terus kita trading, mungkin akan terjadi setengah jam ya, karena kan kita harus tunggu Pak. Tapi di sini mungkin saya jelaskan dulu, di lain video ataupun video setelah ini saya akan langsung open posisi tanpa menjelaskan lagi, tanpa menjelaskan banyak gitu ya. Dan percuma juga kalau kita trading di sini, ini apaan marketnya ini? Udah kurang marketnya Pak. Memang tadi kalau kita lihat di time frame 15 menit tadi, memang dia itu mau mengarahkan penurunan seperti yang kita gambarkan tadi ya. Ini dia udah nyentuh ke sini ya kan. Nanti dia akan koreksi dulu baru turun. Kan nggak mungkin kita tunggu. Kayak gitu ya. Mungkin nanti di jam-jam 8 ini kan jam 4 pagi. Mungkin di nanti jam 8 akan saya buatkan video lagi
akan saya upload setelah video ini. Dan di sini percuma juga trading kita karena presentasinya itu 10%. Open posisi kita 500.000, 1.500 dapatnya Pak. Untuk apa? Rugi aja kita ya kan. Ya udah kalau kayak gitu mungkin saya akhiri videonya. Thank you very much yang udah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga dari channel saya. Thank you. Bye bye.